Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Pratiwiningrum dari Manajemen Bisnis Syariah IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan di bidang fashion dan saya bernama itu dari Style and Fashion. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ringkasan eksekutif. Dari Style merupakan suatu bisnis yang didirikan untuk menyediakan berbagai macam produk fashion pria maupun wanita dengan menawarkan produk yang berkualitas, trendy, dan up to date setiap harinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam membeli suatu produk fashion dengan harga murah tetapi tetap bisa merasakan kualitas yang terbaik. Beberapa produk yang kami jual yaitu seperti berbagai macam produk fashion pria, fashion wanita, dan produk hijab. Bisnis ini dijalankan karena banyaknya masyarakat saat ini itu yang gemar berbelanja. Hal ini bisa dilihat dari hasil riset Mark Plus mengenai e-commerce di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Didapatkan kesimpulan bahwa produk yang paling banyak dibeli oleh konsumen di masa kuartal 3 tahun 2020 ini adalah produk fashion. Selanjutnya adalah manfaat usaha. Manfaat usaha bisnis fashion ini bagi pemilik adalah menjadi sebuah pengalaman dalam berbisnis untuk berkembang menjadi lebih besar lagi. Sedangkan untuk manfaat bagi masyarakat sekitar adalah sebagai alternatif utama dalam pemenuhan kebutuhan fashion sehari-hari, dan selain itu juga sebagai pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya adalah visi dan misi usaha. Untuk visi sendiri, menawarkan produk dengan kualitas terbaik serta harga yang terjangkau kepada masyarakat. Sedangkan untuk misinya sendiri itu menjadi sebagai penyedia sandang wanita dan pria yang unggul dalam layanan serta terdepan karena kualitas. Selanjutnya adalah analisis eksternal. Yang pertama ada analisis pelanggan. Segmentasi pasar dari Style ini adalah pria dan wanita dengan rentang usia remaja hingga orang tua untuk kelas menengah, kelas sosial menengah ke bawah. Produk yang dijualnya di sini berkisar antara 10.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada analisis kompetitor. Yang pertama ada toko Serba 35, toko shopping Pasar Seragen, dan yang ketiga ada toko Veno Fashion. Yang selanjutnya adalah analisis internal. Yang pertama ada kualitas produk. Di dalam bisnis ini, owner berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kepuasan pelanggan dengan mencari sebuah supplier barang yang bagus, berkualitas, tetapi tetap mengingat harga yang terjangkau. Kemudian yang kedua ada kemampuan SDM. Di dalam bisnis ini, kemampuan SDM dikelola sendiri oleh pemilik dan dibantu dengan 7 orang karyawan yang ahli di bidangnya. Kemudian yang ketiga ada kekuatan modal. Di dalam bisnis ini dibutuhkan modal sebanyak 50% dari pemilik pribadi dan kemudian dibantu oleh pihak keluarga sebesar 50%. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan di sini produk yang dijualnya itu selalu up to date, dan kemudian adanya layanan penukaran barang cacat. Yang kedua ada kelemahan. Banyak marketplace yang menjual produk yang sama, dan kemudian adanya kendala dalam pengiriman barang. Kemudian untuk peluangnya sendiri, di sini pasar yang sangat luas karena menggunakan digital marketing. Kemudian yang keempat ada ancaman. Ancaman di sini banyaknya marketplace yang menjual produk yang sama dengan kualitas yang hampir sama dengan harga yang relatif rendah dari produk kami. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi psikografi dan segmentasi demografi. Pada segmentasi ini ditujukan untuk kalangan remaja dan dewasa, baik pria maupun wanita. Yang ketiga adalah targeting. Target pasar di bisnis ini sangat luas, seperti para pelajar, kemudian pekerja kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga, maupun dan kelompok lain. Selanjutnya adalah strategi pemasaran bisnis. Strategi pemasaran bisnis di bisnis ini adalah menggunakan media online dan media offline. Untuk media online sendiri kami menggunakan Instagram, kemudian WhatsApp, kemudian Shopee, dan aplikasi toko.id. Dan kemudian untuk media offline-nya kita menggunakan metode word of mouth. Selanjutnya adalah rencana organisasi dan manajemen. Nama usaha dari Style and Fashion, pemilik usaha saya sendiri. Kemudian untuk lokasi bisnis yaitu di Jalan Slamet Riyadi nomor 105, Kutorejo, Sragen Tengah, Sragen, Jawa Tengah. Kemudian bidang usaha yaitu usaha dagang, dan untuk jumlah SDM itu sebanyak 8 orang, 1 kasir, 2 admin, dan 5 packaging dan pengecekan barang.
Selanjutnya adalah rencana produksi dan operasi. Yang pertama ada lokasi. Lokasi di sini terletak di Kabupaten Sragen, dekat dengan jalan raya, sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Kemudian yang kedua ada manfaat produk. Manfaat produk di sini beragam, sesuai dengan kebutuhan si konsumen menggunakan produknya seperti apa. Dan kemudian memberikan rasa nyaman untuk konsumen dalam memakai produk tersebut. Yang ketiga ada tenaga produksi. Tenaga produksi pada bisnis ini yaitu bagian admin, bagian purchasing, bagian pengemasan, bagian pengecekan, dan bagian pengiriman. Yang keempat adalah bahan-bahan yang digunakan. Dari bisnis ini itu tidak ada bahan pokok yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, karena sistem penjualan di sini itu adalah membeli produk jadi dari supplier lain. Yang kelima ada peralatan dan sarana prasarana. Untuk peralatan sendiri kita membutuhkan plastik kemas, plastik kantong, kemudian ATK, dan untuk sarana prasarana sendiri kita membutuhkan tempat untuk menyimpan barang dan untuk pengemasan produk. Yang keenam ada tenaga ahli dan tenaga biasa. Tenaga ahli di bisnis fashion ini untuk membantu kelancaran usaha yaitu tenaga ahli pemasaran. Kemudian untuk tenaga biasa kami membutuhkan karyawan yang mampu bekerja secara target dan cekatan. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Dari bagian ini kita bisa melihat bahwa investasi awal atau modal awal yang kita butuhkan yaitu sebesar Rp96.900.000. Kemudian untuk pendapatan per bulannya kita diperkirakan mendapatkan hasil sebesar Rp90.200.000. Kemudian untuk KHPP produk sebesar Rp77.525.000. Kemudian untuk laba kotor sendiri sebanyak Rp90.200.000. Kemudian untuk pemasaran sebanyak Rp50.000 dan untuk laba bersih sebanyak Rp12.850.000 itu selama 1 bulan. Sekian presentasi dari saya, dan jangan lupa di follow Instagram, Shopee, dan aplikasi toko.id dari bisnis kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.